Kalau aparatnya juga tenang, memberikan peluang yang luas, dan bahkan sejak awal dia berempat, itu aksi damai-damai saja. Ada 1-2 yang coba membuat provokator, yang diambil ya itu yang provokator itu. Tapi di aksi 25 itu kan enggak, Mas. Jam 2 itu aksi belum apa-apa. Udah langsung didesak dengan gas air mata, water cannon. Dan langsung BRIMOB yang turun. Itu jelas menyalahi protap kepolisian. Kepolisian tuh jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapan sih BRIMOB turun? Lintas ganti. Kalau udah chaos, udah nggak sanggup sabara, baru turun dia. Ini enggak. Termasuk di kampus yang kemarin yang dibagi. Iya, jadi memang sejak awal niatnya, kalau bacaan kami, itu ada banyak di lapangan udah nggak terkontrol. Niatnya niat bubarin massa. Niatnya nggak ada demonstrasi. Itu temuan yang berkesinambungan gitu. Nah, doktrinnya begitu, tapi taman lapangan seperti itu. Polisi untuk membuat demonstrasi tidak. Kisahnya Pak Ugro Seno, ketika menangani 98, dia dengan cerita dia. Ketika dipimpin Surabaya, itu massa udah banyak banget. Tapi bagaimana dia membuat tenang massa, berbeda dengan di Trisakti, yang sejak awal aparat pengen nembakin massa. Pemirsa, untuk membahas diskusi kita malam hari ini, saya tidak sendirian. Sudah ada 4 orang narasumber di mimbar interupsi malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bang Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Bismillah. Ya? Bismillah. Berikutnya, di sebelah kiri saya ada Bang Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Sama-sama, terima kasih undang ke sini. Kemudian juga ada Pak Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak Arianto. Dan yang terakhir di sebelah kiri saya, salah satu bagian dari kolektif 17+8 yang merangkum dan menyimpulkan terhadap masukan-masukan di media sosial, apa yang menjadi suara rakyat, dirangkum menjadi 17 poin plus 8. Ada Mas Oki Sutanto. Selamat malam, Mas Oki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Nah, sebelum saya ke Bang Kodari, saya ingin membuka diskusi kita dari Mas Oki. Terkait 17+8 ini. Sebenarnya dari mana ide ini muncul dan goals-nya secara eksplisit seperti apa? Oke, terima kasih pertama-tama sudah mengundang perwakilan dari kolektif 17+8 pada malam ini untuk menjelaskan terkait dengan tuntutan kami dan juga proses dibaliknya dan juga objektif yang ingin dicapai. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa malam ini tepat seminggu setelah berlalu, kami selalu satu nyawa melayang. Mas Afan Kurniawan, tepat hari Kamis yang lalu, sudah 7 hari berlalu, kami menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga, juga kepada seluruh korban. Per hari ini sudah lebih dari 10 korban jiwa yang jatuh berkaitan dengan aksi demonstrasi dan penyampaian pendapat ini. Saya menyampaikan bela sungkawa untuk semua keluarga. Dan prosesnya seperti apa sih sampai bisa muncul tuntutan 17+8? Sebenarnya unjuk rasa dan demonstrasi sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Cuma tereskalasi dan mencapai puncaknya pada hari Kamis lalu, 28 Agustus, setelah tragedi Mas Afan Kurniawan. Setelah itu banyak sekali organisasi sipil, banyak sekali kelompok masyarakat, banyak sekali individu-individu yang menyuarakan tuntutan mereka, pernyataan sikap mereka, dan apa yang mereka inginkan. Itu semua masing-masing menyampaikan sendiri-sendiri gitu ya, dan kami takut ini ujungnya menjadi sebuah noise ya. Semua tuntutannya substantif, semua bagus-bagus tuntutannya. Ada dari guru besar, organisasi sipil, dari penerima beasiswa LPDP dan lain sebagainya, banyak sekali. Cuma kami takut ketika semua bergerak sendiri-sendiri, ketika semua menyampaikan tuntutannya masing-masing, ujungnya masyarakat jadi bingung karena banyak sekali tuntutan yang beredar di masyarakat. Masyarakatnya bingung, medianya juga bingung. Mana yang harus diamplifikasi, dan terakhir yang dituntut juga bingung. Ya, pemerintahnya juga nanti jadi bingung. Oleh karena itu Anda merangkum dan teman-teman. Oleh sebab itu, kami teman-teman di kolektif 17+8 merangkum dan berusaha untuk mengkristalisasi suara-suara, aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat supaya ini bisa lebih terarah tuntutan-tuntutannya, sehingga bisa lebih didengar dan pada akhirnya bisa diterima oleh pemerintah. Baik. 17+8 ini ada yang menjadi tanggung jawab dari berbagai instansi, tidak hanya DPR, kemudian juga ada dari pemerintah. Bang Kodari, pemerintah melihat bagaimana 17+8 ini?
Pertama, kami juga menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Afan Kurniawan dan korban-korban yang lain ya, yang tentu kita tidak inginkan. Yang kedua, kalau saya pribadi sih mengucapkan terima kasih kepada Mas Oki dan kawan-kawan dari kolektif 17+8 karena telah merangkum aspirasi dan pendapat dari masyarakat yang hemat saya sih sebetulnya sama aja dengan pokok-pokoknya dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa akar permasalahan pada hari ini adalah kesenjangan dan empati yang kurang. Ini setidaknya dari saya pribadi. Tetapi saya mau mengatakan juga bahwa soal kesenjangan itu adalah hal yang justru menjadi perhatian paling besar dari Presiden Prabowo. Sebelum beliau menjadi presiden, apalagi setelah beliau jadi presiden. Dan semua program-program yang dikerjakan oleh pemerintah pada hari ini yang diturunkan dari visi misi Pak Prabowo itu dalam kerangka untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Misalnya soal anggaran, efisiensi. Pak Prabowo sudah mengatakan di MPR bahwa itu ingin dipergunakan untuk program-program langsung kepada masyarakat, mulai dari MBG, kemudian sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, itu semua ditujukan langsung kepada rakyat. Jadi kalau kami melihat bahwa ya terima kasih sudah dirangkum dan bagus ditujukan kepada lembaga-lembaga sehingga kemudian masing-masing itu tahu tugas dan perannya apa. Iya, Bang Kodari, tapi begini, kalau kita merujuk pada tuntutan 17+8 ada 2 poin kalau tidak salah yang menjadi tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Yang pertama pembentukan tim investigasi independen. Nah, kemudian yang kedua kembalikan TNI, begitu ya? Ya, supremasi sipil. Supremasi ke barat, intinya seperti itu. 2 poin ini seperti apa sebenarnya Istana menanggapi? Jadi pertama memang begini, walaupun sudah dikonsolidasi oleh teman-teman kolektif, ternyata memang saya juga menemukan setelah saya cek-cek ya, ada beberapa variasi juga nih. Angkanya sama 17+8, tetapi poin-poinnya bisa ada variasi yang berbeda-beda. Kalau mengenai TNI saya kira jelas ya konteksnya, nanti Pak Rianto yang bisa menjelaskan karena beliau pernah di kepolisian, bahwa kehadiran TNI itu dalam kerangka untuk apa istilahnya, perbantuan ya Pak ya. Dan memang dalam undang-undang TNI itu disebut mengenai tugas-tugas TNI di luar pokok selain perang, termasuk salah satunya adalah membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban. Terutama saya kira ketika kita melihat bahwa proses di lapangan itu sudah mulai mengarah kepada kerusuhan dan anarki ya, jadi diperlukan bantuan ya Pak ya untuk bisa mengamankan dan menenangkan situasi. Jadi konteksnya sangat-sangat jelas bahwa dalam kerangka perbantuan, dan tentu ini tidak akan selamanya, pasti melihat situasi dan kondisi. Kalau keadaan sudah mereda pasti ditarik ya Pak Rianto ya. Kemudian yang nomor 1 tadi apa? Pembentukan tim investigasi independen. Mengenai tim investigasi, Presiden sudah mengatakan dengan sangat tegas waktu bersama dengan ketua-ketua partai, kalau tidak salah tanggal 31 Agustus di Istana Merdeka, beliau mengatakan ya diperintahkan untuk aparat penegak hukum untuk melakukan proses pemeriksaan dan penindakan dengan cepat dan transparan serta dapat diikuti oleh publik ya. Dan saya melihat juga bahwa proses ini terus berjalan, bahkan live disiarkan di televisi, dan sudah ada juga yang ditindak dan diberikan sanksi. Yang jelas kan proses masih berjalan ya. Jadi ada penempatan khusus, nanti ada proses, mungkin juga nanti ada sidang-sidang dan yang lainnya, dan kita tunggu aja proses yang berjalan. Tapi setahu saya di sana ada Komnas HAM ya, sama Komisi Kepolisian yang intinya mendampingi proses yang sedang berjalan. Tetapi dari Presiden sangat tegas. Artinya Presiden notis dan Presiden tegas. Sudah perintahkan. Sangat tegas. Oke. Mas Isnur, Anda puas? Pertama gini, selain berduka ya, ini penderitaan yang panjang, perlu ada pemulihan buat korban-korban dan keluarganya. Jadi saya belum melihat respon yang berkelanjutan dari pemerintah terhadap korban-korban yang lainnya. Untuk Afan datang para pejabat, tapi yang lainnya nggak ada. Untuk Reza, untuk Iko, untuk Sandi itu nggak ada. Saya belum melihat respon yang sama. Apakah dinilai berbeda tiap-tiap yang korban itu? Satu. Yang kedua gini, sebagai sebuah dokumen inisiatif masyarakat sipil, ini kita perlu apresiasi. Mereka menggunakan metode compile dan analisis dari suara di sosial media. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harusnya dengan kemampuan intelijen, kemampuan pengetahuan, kemampuan pengelolaan kabinet harusnya bisa menangkap ini, bahkan lebih. Dan saya bertanya ke mereka apakah ini dokumen mati atau gimana, tapi mereka bilang ini living dokumen. Jadi besok bisa nambah isinya kalau ada tambahan-tambahannya. Dan tentu dalam waktu 2 hari riset ini punya keterbatasan.
Tapi cara mereka mengkompilasi harapan masyarakat ini menarik, menjadi sebuah metode ya. Nah, yang kemudian adalah saya ingin lihat respon ini tidak terlihat di Presiden ketika memberikan tanggapan dan rilis kepada depan publik bersama tokoh masyarakat sipil. Misalnya gini, ada brutalitas aparat yang luar biasa. Catatannya LBHI ada 3.337 penangkapan, 1.042 orang luka-luka di rumah sakit. Itu nggak ada sama sekali permintaan maaf atau kemudian tindakan tegas agar kepolisian menghentikan brutalitas. Yang terjadi setelah perintah itu di lapangan semakin keras. Misalnya di Unisba kampus malah masuk gas air mata dan air kampus. Jadi ada peningkatan eskalasi kekerasan. Malah yang terdengar misalnya ucapan apresiasi untuk yang luka-luka. Tapi untuk korban, untuk masyarakat yang penuh penderitaan, yang penuh luka-luka, yang banyak sekali mendapat kekerasan, nggak ada perhatian buat mereka gitu. Itu tuntutan kedua, jangan lupa ada reformasi bagaimana menangani demonstrasi, reformasi kelembagaan gitu. Dan yang ketiga malah ketika di sini disuarakan tentang percepatan TNI ke Barak, yang kita lihat malah TNI di jalan-jalan. Itu kan semua tidak sesuai dengan pengaturan ya, tujuan dan pembentukan TNI untuk pertahanan gitu. Jadi menurut saya harusnya pemerintah bisa menangkap lebih canggih dibanding ini. Dan yang kedua, ada menurut saya gagal paham pemerintah menangkap aspirasi seolah-olah hanya suara dari anggota DPR sehingga 5 orang dinonaktifkan gitu. Harusnya statementnya seperti Pak Kodari tadi, Presiden sangat perhatian terhadap ketidakadilan. Kami akan merevisi anggaran, pendidikan ditambah, MBG dievaluasi, pajak semua direvisi. Harusnya konsennya pada semangat itu direspon kepada publik karena inti masalahnya adalah di ketimpangan dan kemiskinan. Saya sepakat di situ. Nah, harusnya respon pemerintah tegas di situ. Misalnya ada 7-8 langkah cepat yang dilakukan mengevaluasi kebijakan. Karena kan bukan hanya DPR. Kalau pemerintahan kita kan pemerintahan heavy-nya eksekutif sebenarnya. Justru keleluasaan atau kemampuan Presiden mengelaborasi perubahan lebih banyak dibanding DPR harusnya. Di samping permintaan maaf yang tadi juga permintaan maaf, penghentian kekerasan, membuka ruang yang luas buat berdemonstrasi, jangan lagi ada penghalang-halangan dan brutalitas. Baik. Pak Arianto, silakan. Baik, saya melihat ini dari kacamata polisi ya, karena saya polisi. Polisi itu tugasnya ada 3 kan, melayani, memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Nah, kasus yang terjadi sekarang ini itu merupakan tantangan berat bagi polisi sebetulnya. Karena apa? Karena ini kasusnya ya, yang terjadi adalah malapetaka bangsa ini ya, akibat daripada pelaksanaan unjuk rasa yang banyak sekali dan kemudian disertai dengan tindakan anarkis oleh penyusup-penyusup. Maka di sini kita melihatnya itu ada 2. Satu, di sisi satu untuk melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat itu. Sejak tahun 1998 itu ketika diumumkan pendapat di muka umum itu, desain daripada polisi di dalam mengamankan itu istilahnya bukan mengamankan unjuk rasa, tapi melindungi para pengunjuk rasa itu. Tapi di sisi lain dia karena tidak pernah unjuk rasa yang tidak disertai disusupi oleh tindakan anarkis itu. Makanya kepada anarkis dia harus berwaspada. Disitulah kadang-kadang terjadi kesulitan kita untuk menyampaikan pada publik itu bahwa kita bukannya represif, tapi kita pada arah yang anarkis itu tadi. Kita tahan sampai di situ dulu Pak Arianto. Setelah ini kita akan kupas lebih dalam lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi segera kembali. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Selalu bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru, perlindungan nafas segar 18 jam. Isu hangat yang diperbincangkan publik seringkali menimbulkan berbagai polemik. Kembali di interupsi pemirsa, tadi saya sempat memotong Pak Arianto, jadi yang jadi masalah apakah demonstrasinya atau unjuk rasanya atau ada penyusup di situ? Karena ketika dalam suasana unjuk rasa itu suasana crowded, kita tidak bisa lagi atau kesulitan mengidentifikasi mana yang rakyat murni, mana yang penyusup dan lain-lain. Bagaimana? Dari dulu ya,
dari mulai 30 tahun yang lalu itu menghadapi unjuk rasa ini bagi polisi, itu yang menjadi masalah adalah penunggang-penunggang itu yang memanfaatkan situasi gaduh ya, dan itulah dia memancing-mancing kekerasan itu. Dan kemudian tugas polisi ini kan kepada para perusuh itu kan harus melakukan tindakan. Disinilah kemudian tersaru daripada seakan-akan tindakan polisi menenteramkan suatu unjuk rasa, tapi berakibat yang fatal itu tadi. Padahal tadi sudah saya sampaikan ya, sejak tahun 98 itu doktrin kita itu kalau pada para pengunjuk rasa itu kita melindungi sampai selesai gitu. Itu ya. Itu doktrinnya, Pak. Itu doktrinnya gitu. Dan itu sudah dilaksanakan di lapangan, tetapi Pak, tidak seluruhnya gitu kan. Di lapangannya beda, Mas. Kita kan banyak gini, jangan dipotong dulu, Pak. Jadi kita mengakui memang masih banyak ya kejadian-kejadian di lapangan itu, tindakan itu. Tapi ya sini mohon dimaklumi juga ya. Anggota itu di lapangan kan menghadapi, kalau pada pengunjuk rasa dia kan harus melayani gitu ya. Tetapi di tengah-tengah itu banyak penyusup yang sengaja memancing-mancing kekeruan pasti. Oke. Apalagi yang lebih sadis lagi, dia memancing-mancing trigger untuk masyarakat berbuat yang anarki. Oke. Nah, kita harus mencegah, tapi kalau kita terlalu eksesif mencegah, disangkanya kita terlalu represif. Itu susah saya kayak gitulah. Baik, jadi, SOP sudah ada, tapi saya khawatirnya SOP ini tidak diterjemahkan dengan baik dengan personil di lapangan. Ada banyak contoh, kami kan juga puluhan tahun dampingi aksi ya. Kalau aparatnya juga tenang, memberikan peluang yang luas, dan bahkan sejak awal dia berempat, itu aksi damai-damai saja. Ada 1-2 yang coba membuat provokator, yang diambil ya itu yang provokator itu. Tapi di aksi 25 itu kan enggak, Mas. Jam 2 itu aksi belum apa-apa, udah langsung didesak dengan gas air mata, water cannon, dan langsung BRIMOB yang turun. Itu jelas menyalahi protap kepolisian. Kepolisian tuh jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapan sih BRIMOB turun? Lintas ganti. Kalau udah chaos, udah nggak sanggup sabara, baru turun dia. Ini enggak. Termasuk di kampus yang kemarin yang di Bandung. Iya, jadi memang sejak awal niatnya, kalau bacaan kami itu ada banyak di lapangan udah nggak terkontrol. Niatnya niat bubarin massa. Niatnya nggak ada demonstrasi. Itu temuan yang berkesinambungan gitu. Nah, doktrinnya begitu, tapi taman lapangan seperti niat itu. polisi untuk membuat demonstrasi tidak. Kisahnya Pak Ugroseno ketika menangani 98, dia dengan cerita dia. Ketika dipimpin Surabaya, itu massa udah banyak banget. Tapi bagaimana dia membuat tenang massa, berbeda dengan di Trisakti yang sejak awal aparat pengen nembakin massa. Mas Isnur. Jadi ini harus makanya kita butuh tim investigasi independen itu untuk mengungkapkan di mana kekeliruan penanganannya. Iya, tapi kan kalau untuk menggerakkan pasukan di lapangan harus ada instruksi dari atas. Nah, apakah ini niat instruksinya untuk membubarkan massa? Masing-masing komandan lapangan. Komandan lapangan sangat bergantung. Atau memegang SOP yang tadi dikatakan Pak Arianto. Misalnya peristiwa 25, Mas. Mari kita periksa bagaimana penanganan protap 25 itu. Diungkaplah di situ, Mas. Kita butuh tim investigasi independen untuk melihat di mana kesalahan, misalnya provokator, di mana kesalahan dari aparat kepolisian. Siapa yang memulai? Kalau ada misalnya ada provokator di Zoom, siapa? Pelakunya apakah massa dari luar? Apakah massa yang demonstrasi atau jangan-jangan aparat sendiri yang tidak berseragam? Itu kan perlu investigasi. Kita nggak bisa menduga-duga. Baik, Pak Arianto. Nomor 1, saya ingin meyakinkan pada publik ya, pada rakyat semua ya, Pak. Tidak ada perintah ataupun protap yang mengharuskan atau apa yang menyuruh kita itu pengaman untuk membubarkan demonstrasi. Enggak. Selama ini ya dari data yang kita lihat itu jarang atau hampir tidak pernah ada kalau para demonstran yang murni itu membuat pelanggaran apalagi berbuat anarkis. Tidak. Tetapi yang berbuat anarkis adalah para penyusup-penyusup itu. Gitu loh. Mereka memang sengaja menyaruh situ supaya kita didiskreditkan. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya itu ya saya ingin mengingatkan bahwa kita itu kalau udah ada pakai unjuk rasa gitu ya, itu dimanfaatkan untuk yang ingin itu kacau itu tadi, kita diadu domba, Pak. Polisi diadu domba dengan para demonstran. Kemudian demonstran diadu domba dengan para yang lain gitu. Itulah yang harus diwaspadai untuk kita. Gitu. Nah, artinya tadi dibilang Mas Isnur butuh tim investigasi independen. Nah, ini harusnya kan diakomodir Bang Kodari masukan-masukan ini. Karena meskipun polisi sudah berjalan gitu, menangkap ada banyak orang. Misalnya gini Mas Davi. Narasi pernah membuat video yang sangat baik ketika halte 2020 Sarina pembakaran. Massa itu tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Kemudian ada sekelompok orang yang membakar halte itu. Dan itu kan nggak pernah diungkap siapa yang membakar. Massa dari mana? Harusnya ditangkap dong, diselidiki, diungkap dong. Jangan-jangan ini adalah massa yang memang bagian dari kekuasaan. Saya khawatir itu, nggak tahu aktornya siapa. Bang Kodari, silakan dijawab. Ya, saya kira ada banyak peristiwa ya pada hari ini dan semuanya harus diproses
dengan sebaik-baiknya. Dan ya kembali lagi sebetulnya Presiden sudah menyatakan dengan tegas dan memerintahkan dengan tegas. Jadi saya melihat semuanya ini akan kita lihatlah dalam 1-2 minggu ke depan. Tapi saya lupa tadi mau merespon dari Mas Isnur bahwa proses hukum yang berjalan atau atensi dari pemerintah ini kan ada yang kepada korban, ada juga kepada proses hukum misalnya penjarahan, ya Pak ya, biar kelihatan siapa yang menjarah dan seterusnya. Kemudian soal atensi ini berupaya diberikan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Misalnya untuk keluarga Afan almarhum, 2 hari yang lalu saya ikut itu, ada atensi berupa rumah yang diberikan kepada orang tua Afan, dan itu sudah diberikan, sudah diserah terimakan kunci. Jadi berusaha cepat-cepatnya, jadi hari Senin atau Selasa yang kemarin. Kemudian kita juga sedang mengidentifikasi 9 nama yang lain. Nah, itu sedang diproses dari teman-teman PKP. Saya ikut mengawal proses itu dan saya berusaha untuk ikut membantu. Semuanya akan diatensi, semuanya akan diatensi. Ini janji dari pemerintah. Betul. Tentunya Tentunya dengan situasi dan kondisi masing-masing. Ada 1042 yang di rumah sakit, Bang. Itu juga mereka pusing karena harus bayar sendiri dong. Sedangkan BPJS itu tidak bisa mengcover biaya-biaya luka-luka akibat demonstrasi. Jadi 2 hal yang terkait luka-luka, Bang. Satu menurut saya ini. Satu, hindari kekerasan udah pasti. Yang kedua adalah BPJS itu harus mengcover biaya kalau ada orang luka-luka di rumah sakit. Rumah sakit itu menolak pembiayaannya. Nah, kalaupun enggak, misalnya ada biaya khusus dari pemerintah untuk mengcover semua yang luka-luka ini. Ada yang luka palanya bocor, palanya patah tangan dan lain-lain, itu penting di cover semua, Bang. Rumah sakit baik swasta maupun komunikasi setelah ini ya. Saya coba bantu proses komunikasikan. Nah, yang ketiga banyak ditahan, Bang. Banyak orang yang ditahan ini kami melihatnya nih ya. Ini karena dia berekspresi. Kayak misalnya Del Pedro itu, dia tuh pemimpin LSM Lokataru. Dia memang biasa advokasi, mendampingi. Dan dalam statementnya, dia menstatementkan soal kami siap mendampingi Anda kalau ditangkap. Gitu, jagalah. Nah sekarang kami menduga ada menyasar para aktivis untuk dianggap sebagai provokator. Padahal dia adalah bagian dari mengkampanyekan ekspresi tentang pentingnya berpartisipasi. Dan ini nyambung menjadi salah satu dari 17 atau 8 poin yang tadi dibahaskan ya. Mas Oki, ada yang ingin Anda sampaikan mumpung ada Bang Kodari di sini. Iya, kalau aku melihatnya dari tadi kesannya terlalu mendownplay ya, terlalu mendownplay dan meremehkan tuntutan-tuntutan yang ada di sini. Kalau aku ngelihat ini usaha untuk hanya menangani gejala. Ya. Jadi kalau rumah bocor, ya udah kita kasih ember, biar tetesannya masuknya ke ember. Nanti ada bocor lagi di tempat lain, kita kasih ember lagi. Tapi tidak pernah ada usaha untuk melihat ini masalahnya ada di mana sih, akar masalahnya ada di mana sih. Jangan-jangan di atapnya yang bermasalah, jangan-jangan di plafonnya yang bermasalah. Itu loh yang harus dilakukan supaya ini tidak terulang lagi. Itu loh, korban pada saat unjuk rasa, pada saat demonstrasi kan bukan hanya hari ini aja terjadi, bukan hanya hari-hari ini aja. Jadi kalau cuma terjadi nih kekerasan, terjadi nih peristiwa yang merenggut nyawa, ya udah nanti dihukum. Tapi nggak pernah untuk mencoba, jangan-jangan ada yang salah di sistemnya, jangan-jangan ada kesalahan struktural yang harus diperbaiki, jangan-jangan ada reformasi lebih jauh di badan kelembagaan yang harus disasar. Itu loh maksudnya. Jadi jangan hanya menangani gejalanya udah selesai, udah nggak ada tetesan lagi, maka udah selesai semuanya. Boleh saya seperti itu, ya kan di tuntutan sudah ada. Ya silakan. Saya kira sudah ada reaksi dan respon yang cukup proporsional dari teman-teman DPR misalnya ya. Jadi kemarin Pak Dasko juga sudah mengatakan bahwa ya tunjangannya dibatalkan, kemudian ke luar negeri juga dihentikan dan akan ada evaluasi yang menyeluruh. Dan itu dinyatakan oleh semua ketua partai. Dan Ibu Puan juga bahkan sudah mengatakan, barusan saya baca ya reformasi di DPR akan dilakukan. Saya kira nanti teman-teman dari Oki dan kawan-kawan bisa membuat rincian-rincian hal yang perlu dikerjakan ya secara nyata. Saya pribadi juga akan memberikan masukan dan saran ya, gestur-gestur dan tindakan-tindakan nyata yang harus diberikan. Nyambung dari perkataan Bang Kodari ini menarik karena kalau kita secara awam melihatnya biang kerok pertama kali adalah apa yang terjadi di DPR, anggota-anggota DPR yang kemudian memunculkan gelombang-gelombang ini. Nah, bagaimana kemudian kita melihat ini secara proporsional dan tuntutan tadi apakah hanya ditujukan untuk DPR atau yang lain? Nah, bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Setelah ini kita akan bahas lagi, Bapak-bapak jangan kemana-mana, interupsi segera kembali.
Masih diinterupsi pemirsa, ini deadline-nya kan besok nih ya, tuntutan 17+8 ada yang deadline-nya besok tanggal 5. Nah, kalau harus dipenuhi... Boleh nggak lanjutin dulu tadi sedikit DPR? Oh iya boleh. Ya, karena kan tadi kan akar masalahnya katanya kan awalnya kan pemicunya di DPR. Oke, sebelum saya sampai sana, silakan. Jadi Bu Puan kan sudah ketemu nih dengan perwakilan Kiai Kampung. Beliau mengatakan DPR janji hapus tunjangan dan tidak elitis. Jadi saya bareng aja dengan teman-teman kolektif. Menurut saya kita kasih saran-saran yang sifatnya konkret, operasional ya. Pertama misalnya begini, kalau saya mengatakan memang di kepala masyarakat itu rupanya ada ekspektasi mengenai pejabat publik. Saya bisa mengatakan begini ya, karena saya kan new kids on the block nih, saya baru masuk ke dalam, selama ini saya di luar. Saya kan swasta selama ini. Ada perbedaannya, rupanya ada ekspektasi memang. Ekspektasi itu kalau saya simpulkan adalah bahwa pejabat publik itu kudu sederhana. Kenapa? Karena melihat bahwa pejabat publik itu dibiayai dari negara, mungkin dari pajak mereka, karena itu mereka pengen, ya Anda jangan berlebih-lebihan gitu, apalagi kalau kondisi masyarakat masih banyak kekurangan seperti sekarang ini. Nah, saya lebih operasional lagi nih. Ini saya usul aja nih. Misalnya DPR, konkret aja gesturnya. Ini saya nyebut merek ya nggak apa-apa ya. Pakai mobil Kijang gitu. Kenapa? Karena kalau Kijang itu ya orang kan melihat ya itu mobil katakanlah kelas menengah. Yang kedua memang kalau naik Land Cruiser, naik Land Rover, nanti jamnya nggak bisa pakai Seiko gitu loh. Tapi harus pakai Richard Mille misalnya begitu. Tapi kalau naik Kijang pakai Seiko, saya udah tunjukin saya pakai Seiko. Itu nggak apa-apa, itu satu. Tapi mundur ke belakang juga mungkin nanti kita harus bicara kualitas anggota DPR. Anggota DPR itu mungkin syaratnya nih ya barangkali kalau S1 minimal dia pernah ikut BEM atau ikut organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Atau Pak kalau nggak pernah ikut organisasi ekstra kampus, S2 Pak. Kenapa? Supaya sedikit banyak harapannya komunikasinya menjadi lebih Jadi Anda setuju ya dengan revisi persyaratan anggota DPR? Menurut saya begitu. Bukan hanya DPR Bang, tapi seluruh pejabat publik, DPR, DPRD, komisaris-komisaris BUMN, menteri-menteri. Jadi setuju saya. Gaji termasuk buruh, kabinet. Iya, misalnya gini, gaji buruh itu Bang rata-rata nasional 3 juta. Paham. Lah ini kemudian DPR tunjangan berasnya 12 juta sebulan. Ini beras doang ini. Betul. Jadi emang sangat tinggi timpangannya kalau di Eropa Bang, banyak negara lain antara rakyat ya biasa dengan para pejabat itu paling range-nya Bang, paling setinggi-tingginya 5 kali lipat Bang. Misalnya kalau buruh itu 3 juta, maka anggota pejabat publik maksimal 15 juta. Nah, ini kan begini buruh 3 aja, juta. untuk konkretnya begini, gini loh, saya ini satunya psikologi. Nah, kita itu kalau bicara mengenai industri ya dan bicara beban kerja, itu semuanya nanti ada kajiannya sebetulnya. Beban kerja itu berapa, lalu kemudian kompensasinya seperti apa, semuanya itu berangkat dari kajian ilmiah. Kan semua pekerjaan itu di perusahaan misalnya, itu kan ada anjaknya itu analisa jabatannya dan analisa beban kerja. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada perbedaan salary, itu karena memang beban kerja atau tugasnya itu memang berbeda. Problemnya jadi gini Bang. Jawabannya begini, saya lanjutin ya misalnya. Jadi kenapa anggota DPR gajinya besar? Kenapa yang, maaf ya, yang bukan rakyatnya, karena jangan disamakan rakyat jelata dengan DPR, bukan begitu jawabannya. Tapi anggota DPR itu analisa jabatannya, beban jabatannya begini-begini, sehingga kemudian kompensasi sekian. Iya, tapi ini. Nah, itu juga jadi masalah, Bang. Pekerjaan yang lain tugasnya ini, bebannya ini. Bang Kodar, itu juga ilmiah gitu loh. Itu juga jadi masalah. Bagaimana komunikasi publik para pejabat kepada masyarakat. Gini loh, nah, itu harga beras apa anggota DPR setiap anggota 12 juta sebulan. Itu harga beras apa? 30 hari 12 juta itu harga yang nggak masuk akal. Jadi sebenarnya gini, ada banyak harga ditetapkan oleh pejabat tapi nggak masuk akal. Itu yang penting dievaluasi seluruhnya. Harusnya dihitung berbasis misalnya ya kebutuhan hidup yang memang layak, yang standar. Misalnya gini, bagaimana buruh itu harus beban pendidikannya banyak, ada bayar pajak. Ternyata negara pejabat dibayarin pajaknya sama negara. Itu kan sangat nggak adil Bang. Kita semua bayar pajak sendiri. Inilah momentum untuk evaluasi secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh kelembagaan bahkan sistem yang lebih termasuk besar. Soal ojol nih Bang. Tapi balik lagi ya, ini menyambung dengan Mas Oki. Pak Prabowo itu sebetulnya kepeduliannya itu kepada mengatasi masalah kesenjangan ini sangat luar biasa. Termasuk juga misalnya menyita lahan-lahan sawit itu Pak. Itu kan untuk memperpendek kesenjangan dan itu semua nanti akan dipergunakan untuk program-program kepada masyarakat dan kepada rakyat. Memang perlu waktu agar program-program yang besar ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Sebagian sudah bisa ya, tetapi sebagian lagi memang perlu waktu begitu. Tetapi poinnya adalah bahwa Pak Prabowo itu bukan omon-omon. Pak Prabowo itu betul-betul punya kepedulian untuk mengatasi masalah kesenjangan. Beliau itu pernah pidato loh. Memang kenaikan, memang pertumbuhan ekonomi kita 5%. Bagus, lebih baik daripada negara lain. Tapi
kita nggak boleh berhenti di situ. Baik. Kesenjangannya juga harus diatasin. Jangan sampai makin terlalu jauh. Oke. Bicara soal waktu, saya balik lagi kita yang tadi deadline-nya besok ada nih beberapa poin yang menjadi prioritas apa? Sebenarnya kan nama tuntutannya 17+8. Ya, yang 17 itu yang sudah diklasifikasi dan ada banyak lembaga yang disasar gitu ya. Ada presiden, ada DPR, ada polisi dan lain sebagainya. Itu besok. Karena itu seminggu. Yang menurut kami dan juga ketika kita berdialog dengan para anggota DPR, ya ini sebenarnya masuk akal, realistis. Gitu ya. Bukan tuntutan yang mustahil, bukan tuntutan yang terlalu jauh. Gitu ya. 17 itu deadline-nya adalah besok. Yang 8 itu adalah reformasi kelembagaan. Reformasi isu yang lebih sistemik dari DPR, Parpol, Polisi, TNI, isu HAM, pajak, ekonomi, dan juga korupsi. Ya, termasuk UU perampasan aset. Itu memang kita paham itu tidak bisa dalam seminggu. Makanya deadline-nya adalah 1 tahun. Setahun ke depan. Jadi kalau dari sisi waktu itu ada yang deadline-nya 17 itu deadline-nya besok 5 September, sedangkan yang 8 itu 1 tahun. Kita berikan waktu lah, karena kita juga tahu butuh proses ya, dalam reformasi. Iya, 8 poin itu reformasi itu memang butuh proses di DPR, di Parpol, di instansi terkait dan lain sebagainya. Kami paham. Baik. Termasuk reformasi di Polri, Pak Arianto. Bagaimana kemudian kepolisian menurut Anda harus menerjemahkan tuntutan-tuntutan yang tadi disampaikan? Tadi saya baru rapat ya siang tadi ya, kita melihat dievaluasi kemarin tuh perkembangannya kayak gitu, dan kemudian diantaranya ada tuntutan yang reformasi polisi itu. Yang antara lain yang akan dirubah adalah itu tadi Pak Protap itu tadi yang Pak Isnur kan Protap akan dirubah. Akan direvisi karena ternyata kan di lapangan banyak sekali menimbulkan itu tadi. Nah, antara lain contohnya pengendalian massa, Pak. Iya, protap pengendalian massa ataupun anarki gitu. Salah satu yang saya usulkan juga ya, sebaiknya memang polisi itu sekarang jangan dikasih senjata pembunuh. Senjata api itu nggak perlu bagi saya. Yang penting adalah sebagai pelumpuh harusnya. Karena polisi selama ini nggak punya senjata pelumpuh, maka akhirnya kalau nangkep orang mesti gebuk dulu baru ditangkap kan itu. Tapi kalau kita dipersenjatai dengan senjata penjerat itu sangat efektif sekali. Kita nggak usah pakai itu dan HAM pasti dilindungi. Atau polisi tertentu aja. Itu sudah diusulkan, Pak. Itu sudah reserse yang punya senjata api. Tapi di luar reserse misalnya Polantas jangan gitu ya. Enggak, tetap dikasih Pak. Tapi kalau untuk senjata api itu diganti dengan peluru karet. Jadi sepertiga daripada peluru yang di lapangan itu mesti peluru karet dulu, sehingga apabila terjadi happy trigger yang main tembak cepet-cepet itu enggak terjadi sampai fatal gitu kira-kira. Itu antara lain yang akan direformasi. Yang kemudian yang ketiga mengenai itu tadi Pak, penggunaan gas air mata. Kemarin kan terjadi ya tuh, menurut saya itu kekeliruan juga tuh, karena sudah masuk ke kampus ditembak kan pakai gas air mata. Walaupun itu ngejar para yang lari ke situ. Nah, diinstruksikan pokoknya kalau sudah sampai ke kampus jangan lagi itu namanya memancing. Itu kekeliruan. Itu kekeliruan itu. Tapi kekeliruan itu baru disadari sekarang ini karena memang SOP-nya dulu kayak gitu kan. Penggunaan gas air mata masih dipakai kan gitu kan. Nah, untuk itu maka untuk ke depan ini yang singkat itu adalah antara lain itulah meminimais trouble-trouble yang mungkin terjadi di lapangan sehingga menimbulkan reaksi yang negatif bagi Polri. Kira-kira gitu. Jadi ini menjadikan pembelajaran bagi kita ini. Bahkan ini Pak, dalam banyak kasus Pak ya. Kami kan sering tuh aksi sampai sore. Walaupun di undang-undang nggak ada. Masa itu udah pulang damai. Udah pulang damai, jalan. Terus entah apa maksudnya ditembak gas air mata dalam keadaan yang damai. Jadi emang itu kemarin makanya kejadian kan Kapolda marah. Jadi kata Kapolda, penggunaan gas air mata harus seizin Kapolda. Di lapangan, komandan satuan di lapangan nggak taat. Dalam artian berarti ada mata rantai komando yang juga nggak taat sama struktur komando di atas. Ini perlu dievaluasi. Dalam artian apa? Yang itulah yang akan dievaluasi itu tadi, penembakan gas air mata itu ya. Harusnya nggak ada, Saya menyarankan jangan dipakai lagi. Nggak boleh. Itu ganti aja senjata yang pelumpuh itu tadi. Di hukum perang aja Bang Kodari. Gitu. Di hukum perang aja itu udah dilarang gas air mata. Dalam hukum perang ini. Nah tiba-tiba ada penggunaan mata ini untuk Pak Kodori ya, saya sampaikan Pak ini jari. Selama ini pemerintah ya kadang-kadang menyuruh polisi harus gitu-gitu ya, tapi tidak diperlengkapi dengan yang seimbang Pak itu Pak. Seperti tadi itu alat pelumpuh itu mutlak harus dipenuhi Pak kebutuhan polisi. Tidak sedikit itu biayanya karena seluruh Indonesia bukan hanya di sini doang. Dan petugasnya pakai body cam. Dan itu alat canggih itu ya. Itu CCTV itu harusnya ada di setiap
individu, Pak. Iya, Supaya body cam. dia tuh terekam. Seperti wasit sepak bola zaman sekarang ya. Iya. Jadi kalau dia mukul, Pak, dia akan terekam siapa yang mukulnya, Pak. Oke. Tidak hanya Dan kalau ada bukti video ini akan lebih mudah untuk diusut dan body cam, didalami semuanya, penyidikannya. Pak. Baik reserse teknologi sepak bola. Oke. Nah, ini juga jadi catatan buat Bang Kodari disampaikan kepada yang berwenang. Baik, pemirsa jangan mana-mana, interupsi segera kembali. Kembali di interupsi pemirsa, tadi juga kami mendengar informasi bahwa Istana mengatakan bahwa dari 17 tuntutan yang menjadi poin yang menjadi deadline-nya besok tidak semua bisa dipenuhi. Nah, tanggapan Anda? Oke, pertama-tama sih kita apresiasi dulu ya dari semua pihak, termasuk dari bapak-bapak tadi yang sudah mendengarkan dan juga berjanji, berkomitmen gitu ya untuk melakukan perbaikan, untuk berbenah ke depannya, dan kita ingatkan kembali semangat utamanya dari tuntutan 17/8 ini adalah transparansi, reformasi, dan juga empati. Nah, poin terakhir ini yang jangan sampai dilupakan, isu empati ini. Ini yang bahkan hari-hari ini pun kita masih suka mendengar pernyataan pejabat yang terasa kurang empatik. Kemarin Menteri Agama bilang kalau mau jadi kaya jangan jadi guru. Oke. Sempat ada pernyataan seperti itu. Itu kan bukan pernyataan yang cukup bijak dan juga empatik. Gitu. Ada masalah besar dalam komunikasi pemerintah, termasuk juga presiden, yang perlu untuk diperbaiki. Harus dicari dulu akar masalahnya nih. Mohon maaf ya Bang Kodari, dari tadi kan disebut bahwa niat Pak Presiden baik, niatnya baik. Ya mungkin kita percaya niatnya baik, tapi kalau niatnya kita ngoper Lionel Messi ke tengah lapangan, tapi bolanya keluar stadion, itu kan ujungnya tidak baik juga. Niat baik saja tidak cukup. Maka dari itu kita tetap mengawal, meskipun kita apresiasi ya dari kepolisian juga tadi bilang akan mengubah protap dan lain sebagainya, kita apresiasi. Tapi kita akan tetap mengawal, kita akan tetap menuntut seluruh tuntutan tersebut, karena menurut kita ini bukan tuntutan yang mustahil, ini tuntutan yang realistis selama ada political will, selama ada kemauan untuk berbenah, untuk mereformasi dan merefleksikan diri. Terima kasih. Bang Kodari, komunikasi empati. Iya, saya kira wajib ya kalau sudah jadi pegawai, mohon maaf, jadi pejabat negara gitu ya. Tetapi begini juga, kita ada banyak yang harus disadari ya. Pertama mungkin pola-pola yang selama ini sudah berjalan dan dianggap taken for granted. Saya tadi katakan mengenai soal ekspektasi publik. Mungkin saya punya keberuntungan karena saya praktis baru masuk ke dalam dan saya lama di luar gitu. Sehingga saya bisa melihat kacamata dari luar. Jadi sekali lagi ekspektasi masyarakat kepada pejabat publik itu ada kayak pakemnya gitu, yaitu kesederhanaan. Nah, turunan bagaimana nanti silakanlah didiskusikan operasionalisasinya. Walaupun saya sudah kasih contoh. Yang kedua soal komunikasi. Komunikasi sekarang ini nggak sama dengan komunikasi mungkin 10-20 tahun yang lalu. Karena sekarang ada yang namanya media sosial. Hal-hal yang dianggap pribadi, yang tadinya itu personal, konsumsi terbatas, pada hari ini justru akan menjadi konsumsi ke publik begitu. Dan ini kaitannya dengan yang pertama. Karena kalau yang pertama sederhana, maka kemudian ketika itu misalnya merembes ke media sosial atau ke media massa, itu tidak akan menimbulkan, kalau dalam psikologi itu ya, namanya itu relative deprivation. Jadi orang itu, semua teori-teori mengenai protes, demonstrasi, social movement, itu berangkat dari teori mengenai deprivasi relatif. Jadi ada perasaan deprived ya, merasa kesenjangan itu tadi yang makin lama makin lebar sampai pada satu titik kemudian itu membuat orang itu turun ke jalan atau mengekspresikan frustrasinya gitu. Nah, ini semua memang harus dikelola dengan baik, bukan hanya individu tapi juga lembaga. Karena kalau individu sendiri tanpa ada dukungan dari lembaga rasanya agak sulit. Mudah-mudahan nanti dari DPR, teman-teman pimpinan partai politik juga akan memberikan arahan kepada code of conduct lah, katakanlah begitu, untuk anggota dewan. Tetapi saya mengatakan kita juga harus narik jauh ke pemilu misalnya. Bagaimana pemilu kita nanti seleksi dari partai politik, syarat-syarat untuk menjadi calon misalnya, yang seperti saya sampaikan. Katakanlah misalnya dia pernah aktivis S1, kalau nggak pernah aktivis minimal S2. Kemudian juga harus diingatkan juga bahwa mungkin saja anggota dewan pada hari ini salary-nya atau kompensasinya besar karena dia harus melayani sekian banyak
konstituen di lapangan yang minta dilayani secara secara material begitu ya. Nah, karena itulah mungkin sistem pemilu juga harus dievaluasi. Karena sistem pemilu yang membuat kemudian melahirkan suatu kebutuhan untuk punya uang besar itu juga kontribusi kepada proses ini. Politiknya mahal. Semua harus dievaluasi. Oke, Bang Isnur. Jadi hati-hati dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat yang sebenarnya mungkin itu nggak terlihat oleh pemerintah. Karena banyak angka-angka yang saya menduga dan meyakini itu ditutupi. Misalnya gini, tadi 5% itu, Celios kemudian melihat angka, ini kok ada keanehan angka 5% ini. Jangan-jangan BPS-nya yang bermain-main sehingga dilaporkan ke BBB. Jadi penting pemerintah itu jujur dan mengakui apa masalah di masyarakat dengan benar-benar angkanya baik. Perubahan apa sih yang paling penting menurut saya ya? Paling real kalau Prabowo mau mengubah dan menerima ini. Bagi saya pertama adalah perintah yang tegas untuk aparatnya yang gak represif menangani massa. Yang kedua, segera ubah mata program sama mata anggaran di seluruh Indonesia. Misalnya gini, MBG Bang Kodari, MBG itu sangat besar, 31 triliun. Dan itu bahkan mengalahkan angka seluruh pendidikan. Makannya gratis tapi guru-gurunya nggak bisa bekerja. Masih banyak guru honorer yang gaji kecil-kecil. Jadi harus dirombak seluruh agenda ambisi-ambisi yang menurut saya sangat berdampak kepada anggaran ini. Daerah misalnya, kenapa naikin PBB? Karena dari pusat DAU-DAK dipotong. Itu penting dibaca bahwa dalam skala makro, skala komprehensif, anggaran-anggaran yang harus dievaluasi dan dialihkan kepada yang lebih real di lapangan. Misalnya apa? Misalnya anggaran tadi ya dibilang Pak Arianto, keamanan pertahanan. Anggaran gas air mata itu hampir 12 miliar setiap tahunnya, data ICW misalnya. Itu dievaluasi, harusnya dihapuskan dong. Masa kita bayar pajak, angkanya dipakai untuk beli gas air mata dan dipakai kemudian membunuh rakyat. Nah, harusnya anggaran di keamanan kepolisian dicek. Apa sih kepolisian yang paling nggak diperlukan misalnya? Diganti, tadi usulnya apa? Yang lebih humanis, lebih modern. Jangan lagi ada alat-alat pembunuh dipakai buat menangani demonstrasi gitu. Jadi dievaluasi anggaran kepolisian, anggaran pertahanan misalnya. Ini melonjak tajam besar. Sementara anggaran kesehatan kecil misalnya. Jadi penting anggaran ini diubah karena itulah proporsi dan perubahan terjadi. Yang berikutnya apa? Gaji. Jabatan. Harusnya kan ini kan aneh, efisiensi tapi jabatannya banyak. Pejabatnya sampai 100 misalnya. Nah itu dievaluasi lagi sudah setahun pemerintahan ini dan gaji-gajinya dikurangi. Contoh baik pemotongan tantim komisaris BUMN itu pun contoh baik. Bisa nggak sekarang tunjangan lain dikurangi juga? Itu bisa ditiru ya? Harusnya. Iya dong, jangan sampai menteri mobilnya mewah sekali sementara rakyat jalan kaki jadi sulit. Baik. Pak Arianto, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira ini merupakan pembelajaran yang bagus untuk polisi ya. Kalau untuk tuntutan tadi, polisi terus terang kita nggak punya kapasitas untuk bisa bagaimana cara memenuhinya. Tapi dari pengalaman ini, maka itu tadi saya terima kasih Pak Isnur mengingatkan pada kita. Masalahnya sekarang ini kan yang kita bicarakan masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat di lapangan ya, yang represif terlalu itu. Kuncinya menurut saya ini ya, pelanggaran HAM itu bisa dikurangi apabila aparat terdepan itu diberikan peralatan yang memadai untuk meminimasi terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya persenjataannya itu tadi, kurangi yang bisa menjadikan pelanggaran HAM yang besar. Yang kedua, yang manusiawi, yang humanis kan, semuanya itu. Tapi sayangnya selama ini kan reformasi yang baru ini kan keluar dari militer menjadi sipil itu kan sistem persenjataan kan masih mengacu TNI kan. Itu yang mesti dirubah total ini. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi karena kaitannya dengan HAM itu terus kemudian SOP. SOP itu dulu dibikin mungkin hanya pakai orientasinya pada situasi yang dulu. Padahal sekarang situasinya berubah kan gitu. Makanya SOP itu harus berubah. Jadi tekanannya pada meminimais terjadinya trigger ataupun apa itu tadi sehingga menjadikan pelanggaran. Saya kira itulah yang kesimpulan dari saya. Baik. Mas Oki, terakhir nih, kalau misalnya besok belum ada poin-poin yang memang bisa di follow up dan diterapkan, seperti apa tindak lanjutnya? Kita akan terus mengawal ya. Yang pasti kita akan terus mengawal, kita akan mengecek nih komitmen. Sampai hari ini sudah ada lebih dari 5 partai yang menyampaikan respons terkait dengan tuntutan 17+8 ini. Ya, ada dari Perindo, dari PBB, PKB, Demokrat, dan lain-lain. Sudah mulai menyampaikan respon. Dari DPR juga sudah menerima hari ini, kita menyampaikan surat formal teman-teman dari kolektif 17+8 dan sudah diterima oleh Bang Andrea Rosiade dan juga Oneng, oleh Mbak Oneng. Tadi sudah diterima dan kami akan menunggu ini, kita akan mengawal. Kalau memang sampai besok
ternyata masih banyak yang belum terpenuhi, ini kita bisa melihat memang tidak ada kemauan. Karena sudah dibahas sebelumnya, ini semua tuntutan yang realistis. Kita nggak minta untuk bangun IKN dalam seminggu, gitu misalnya. Enggak, kita semua minta realistis kok. Di situ. Jadi kita akan melihat political will. Tadi saya kesini naik Gojek, saya ngobrol dengan abang Gojeknya. Gimana nih bang, bakal ada aksi lagi nggak? Kita tunggu sampai besok, kata abangnya. Ternyata sudah sampai ke lapisan masyarakat semua. Kalau belum nanti kita akan organisasikan masa lagi. Itu kata Abang Gojek. Jadi kita kawal. Dikawal terus dan semua mata tertuju pada deadline besok ya. Di balik 17+8 tuntutan rakyat tersimpan harapan perubahan. Sejarah mencatat suara rakyat tak pernah bisa dipadamkan. Apakah 17+8 tuntutan rakyat akan menjadi obor yang menerangi jalan bangsa menuju masa depan? Pemirsa, Anda yang simpulkan, kami hadirkan diskusinya. Selamat malam, saya Davi Pratama. Sampai jumpa.